Alam tak pernah membenci manusia, tapi kenapa manusia selalu menyakiti alam dengan segala mengeruk keindahannya dan merusaknya menjadi kenikmatan tersendiri hanya bagi manusia, bukan untuk kedua belah pihak. Selamat datang di Seni Pasar Modal Podcast episode ke-8. Halo, selamat weekend teman-teman semua, sahabat SPM pun berada. Ketemu lagi bersama gue, Fajar Sidik, di acara yang paling kece yaitu Kopi Jones di Seni Pasar Modal Podcast. Di Kopi Jones hari ini gue pengen menceritakan kali ya sebuah keresahan gue yang selanjutnya, yaitu adalah ini kejadiannya deket banget, malah sering gue laluin gitu ya. Itu adalah kejadian yang lagi viral nih ya. Itu seorang cowok, seorang lelaki yang istilahnya membunuh berantai 2 wanita. Selisihnya cuma dalam kurun waktu 2 minggu gitu. Selisihnya dalam waktu kurun 2 minggu dia membunuh. Lalu mayatnya dibuang begitu aja, salah satunya di Tanah Serial Bogor ya. Tanah Serial Bogor, di mana itu gue sering laluin tuh waktu sekolah dulu gitu loh. Jadi di sini tempatnya gue tahu gitu loh. Ya ampun kayak gitu loh. Aduh, gue nggak habis pikir kenapa dia bisa setega itu ya melakukan pembunuhan khususnya ke wanita gitu ya. Kalau dari video yang beredar, itu salah satunya karena dia benci wanita. Gue heran, dia benci wanita tapi sampai ngebunuh. Kan yang rugi dia sendiri gitu loh. Mungkin punya pengalaman masa lalu, dipatah hatikan ataupun diselingkuhi. Ya sebenarnya itu kan bagian dari hidup loh. Itu bagian dari dimana kita menjadi dewasa berdasarkan pengalaman. Itulah gak enaknya hidup menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu penuh dengan liku-liku gitu. Dimana selain memikirkan tentang apa yang dimakan besok, terus gimana cara menghasilkan uang untuk dimakan gitu, sampai ke cerita asmara-asmara. Berbeda halnya kalau waktu kecil. Waktu kecil mungkin adalah masa terindah ya, dimana benar-benar gak memikirkan tentang itu. Mikirkannya cuma main dan main gitu. Gak memikirkan tentang masa depan. Di benak anak kecil, ini di benak gue ya, waktu gue dulu, enak banget jadi orang dewasa tuh. Gila, bisa ngapa-ngapain aja, bisa sekolah gak pakai baju seragam kayak gitu loh. Kayak waktu itu kan filmnya film-film India lah yang terkenal. Gila, ketahuan-tahuan dulu ya. Iya, pokoknya zaman dulu tuh tahun 90-an itu film-film India yang terkenal, Kuch Kuch Kota Hai, film Shahrukh, terus Kabhi Khushi Kabhie Gham dan lain sebagainya lah gitu. Dan di situ pola pikirnya itu gila, enak banget ya jadi dewasa. Pengen jadi dewasa, cepet ya Allah, cepet dewasa ya Allah. Terus udah umur segini, aduh. Suka geleng-geleng gitu ya. Kenapa gue bisa pemikiran kayak gitu loh? Gue juga gak habis pikir. Ternyata kalau bisa ada rewind ya ataupun flashback gitu, gue pengen nge-flashback dulu tuh istilahnya. Gue balik ke mesin waktu kayak film zaman dulu itu ada film Amigos de Sempre. Kalau yang tahu tuh Amigos de Sempre, terus Maria, Bunda gitulah. Nah itu bagus-bagus gitu, tapi ya gue merindukan yang zaman dulu sih sebenarnya. Tapi ya life is must go on gitu, hidup harus selalu berlanjut mengenai hal tersebut gitu.
Dimana memang ini adalah pengalaman. Salah satunya kita itu adalah selalu berubah, berpindah kuadran menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi gitu. Baik itu sifat, tingkah laku ataupun dalam hal manajemen atau manajerial keuangan. Itu penting banget dalam manajerial keuangan. Mungkin di zaman kita kecil itu duit jajan 2.000 3.000 kita udah senengnya minta ampun. Yeay, gue bisa ngapa-ngapain aja nih gitu loh. Beli permen banyak, beli es krim, beli ager-ager yang lewat tuh mamang-mamang ager, terus beli kayak rokok-rokokan pedisi coklat gitu. Itu zaman dulu banget. Gak tau ya kalau zaman sekarang 3.000 itu bisa dipakai apa gitu. Kalau 3.000 itu dulu dari pagi sampai sore itu udah cukup gitu. Tapi ya itu anak kecil ya emang ada mikirin masalah mengenai gue harus nabung nih duit. Gue 3.000 harus gue sisihin 2.000, 1.000 aja buat jajan. Gak ada sama sekali. Padahal anak kecil gak kenal mall. Gak kenal mall, gak kenal barang branded gitu. Gak kenal pergaulan. Ya pergaulan mungkin kenal ya, tapi ya pergaulan anak kecil gak mungkin lah sampai yang mahal-mahal lah kayak gitu. Tapi tetap aja gak bisa yang namanya kita menyisihkan uang gitu. Berbeda halnya di zaman sekarang. Semakin bertambah umur tetap aja gitu loh. Walaupun duitnya bertambah, gaya kita bertambah, hukum fisika berlaku. Yaitu gaya tekanan sama F sama dengan M kali A ya. F itu adalah gaya sama dengan tekanan lah. Akan berbanding lurus, tekanan akan berbanding lurus dengan gaya itu pokoknya. Ya. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Sorry kalau gue salah. Udah lama banget itu nilai fisika gue. Anjir jelek banget kalau tanya nilai fisika ya. Pernah gue nilai fisika itu sampai 1 semester itu gue ngerti apa-apa itu SMA kelas 3 apa kelas 2 gitu. Gue pasrah, anjir bisa lulus ke gue UN ya. Sampai segitunya. Padahal dulu gue suka banget fisika, tapi gak tahu kenapa. Entah itu, ya gak ngerti juga lah. Apa itu lagi masa titik jenuhnya belajar atau gimana. Gue gila, bener-bener gak ngerti pelajaran itu. Gue pernah dapat nilai cuma 10 atau 20 gitu. Sedih banget dah gue zaman itu. Udah, kita next lagi lanjut. Tadi mengenai manajerial keuangan, tadi just for information aja. Curhat-curhat dikit lah. Gak mau dengerin gak apa-apa, gak juga gak apa-apa. Jadi manajerial keuangan itu penting di mana ya tadi sering bertambahnya uang ternyata duit kita terus berkuras dan berkuras. Nggak ada ya sampai yang dengerin sahabat SPM sekarang di umur berapapun 40, 30, 20 bahkan 50. Kok duit habis-habis aja ya? Kenapa ya? Yang salah siapa ya? Yang salah itu apakah duit jajan yang kurang atau gajinya yang kurang atau penghasilan yang kurang, atau sebenarnya yang jadi masalah tuh lu yang jadi sumber masalah, lu yang meningkatkan gaya lu. Dengan sahabat SPM meningkatkan gayanya, ya makanya tekanan akan meningkat ya uang akan meningkat juga untuk kebutuhan akhirnya habis gitu. Jadi ya mungkin harusnya ya dari kecil tuh udah diajarin manajerial keuangan. Kenapa orang-orang keturunan China mungkin hampir berhasil menguasai beberapa daerah ya, maksudnya itu dalam arti toko-toko lah. Mereka berani usaha gitu, sedangkan kalau kita berani menjadi karyawan gitu. Iya kan, itu ada perbedaan prinsip tuh. Kenapa? Ya tadi kalau mereka mungkin gue dapat cerita dari salah satu teman gue yang keturunan Chinese, di mana emang udah dari kecil itu udah dididik untuk bagaimana manajerial keuangan. Dari mana mereka misalkan buka toko kelontong ataupun apapun itu, anak kecilnya tuh udah disuruh duduk di situ, bukan disuruh main, disuruh duduk di situ di kasir, udah duduk di kasir.
walaupun dia nggak ngerti, cuma asal pencet kalkulator tuh, tapi lama kelamaan dia memperhatikan, karena anak kecil yang menjadi istilahnya selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Itulah kenapa ada lembaga-lembaga yang membatasi itu, KPI dan sebagainya, untuk mencegah anak kecil itu mencontoh hal tersebut kayak gitu. Dan ini juga berlaku ya kalau di itu tadi keturunan Chinese itu rata-rata ya gitu, mendidik anaknya udah dari sejak dini, sedangkan kita enggak gitu juga, enggak ada yang mungkin ada, cuma enggak mayoritas gitu ya, minoritas yang seperti itu. Rata-ratanya ya suruh belajar manajerial keuangan itu ya pribadi sendiri gitu loh, autodidak, yang sadar-sadar, yang enggak sadar ya enggak sadar gitu. Dan ini sangat bahaya banget gitu loh. Bahaya banget untuk siapa? Untuk diri sendiri tentunya sih. Itu yang jadi kunci. Kalau yang terlahirnya udah kaya sih ya nggak masalah, nggak belajar tentang manajerial keuangan ya gitu, gue nggak masalahin. Tapi yang jadi masalahin untuk yang menengah ke bawah, dimana kita termasuk gua ya menghabiskan waktu mungkin sebagian, ini belum sebagian sih, baru mungkin seperempit umur kita, ataupun mungkin yang udah benar-benar sebagian umurnya itu didedikasikan untuk membuat orang lain kaya karena kita sebagai karyawan gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Dan itu adalah salah satu yang dimaksud dengan namanya siklus setan. Kita berkutat di arah situ, kerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore. Itulah kenapa ada yang namanya istilah I hate Monday. I hate Monday itu ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena ya siklus setan di mereka atau lu sahabat SPM udah terjebak di dalam yang namanya siklus setan. Psikologi yang terbentuk. Ya kalau lu udah kerja, lu nggak dapet duit, terus lu makan apa? Padahal rezeki udah yang ngatur loh. Tapi ya karena ini istilahnya membatasi ruang diri sendiri. Membatasi ruang diri sendiri itu gimana? Allah memberikan kemampuan otak kita ini lebih dari terabyte lah. Sekarang paling tinggi terabyte kan, lebih dari terabyte. Tetapi kenyataannya mungkin kita hanya menggunakan seemprit kemampuan otak kita dalam yang namanya menggunakan otak gitu. Ada film bagus, gue lupa judulnya apa, di mana dia menggunakan kemampuan itu bahkan sampai Einstein itu kalau nggak salah hanya menggunakan 10-20% dari kemampuan otak gitu. Dia melebihkan di film itu melebihi menggunakan kemampuan otak itu lebih dari 20%. Jadi semenjak dia lebih 20%, dia bisa melakukan apapun atau bisa menembus ruang, waktu kayak gitu, sampai kemampuan bisa menggunakan otak hingga 100% gitu. Dia berada di anywhere. Itu ada, gue lupa judul filmnya apa. Yang tahu komen aja ya, gitu. Nah, case-nya itu sama dengan kejadian kayak gitu ya. Jadi menjadi apa ya? Bahwa sebenarnya kemampuan otak kita tuh banyak, cuma kadang kita yang membatasi diri sendiri, termasuk gue ya yang ngomong kayak gini, gue termasuk. Makanya gue sadar gue pengen mengimprove nih, jangan sampai benar-benar terjebak di siklus setan. Gue termasuk yang istilahnya belum berani melangkah kaki sepenuhnya di kuadran baru atau meninggalkan zona nyaman. Gue baru istilahnya kepala yang mendongkak, gitu. Kepala yang mendongkak untuk keluar nih dari siklus setan. Baru kepalanya. Tapi setidaknya itu udah ada kemauan untuk keluar dari zona nyaman. It's okay gitu, nggak masalah. Setiap orang ada yang benar-benar langsung melangkah, ada yang enggak. Itu it's okay gitu. But yang penting ada kemauan di situ. Kenapa? Dengan kayak gitu kita akan belajar yang namanya manajerial keuangan. Kita akan belajar yang namanya maintain psychology. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat untuk kalau kita melakukan sebagai investor, khususnya investor saham ataupun trader saham. Karena investor saham dan trader saham itu
sangat memerlukan yang namanya psychology, mental psychology maupun yang namanya manajerial keuangan itu. Gue gak tahu ini kedengeran gak ya suara hujannya. Di sini hujannya gede banget, sumpah. Ganggu aja. Ya udahlah, kayaknya ntar takutnya gangguan sinyal. Mungkin untuk Kopi Jonas hari ini itu cukup sekian ya. Jadi untuk sekali lagi penting banget buat lu belajar dalam memaintain psychology biar nggak termasuk dalam siklus setan. Saat lu masuk dalam siklus setan, ya lu bakal terjebak dan akhirnya akan penyesalan yang timbul gitu. Setidaknya lu berani ngintip keluar, menjadi seorang apa? Investor, menjadi seorang bisnismen, terserah gitu. Tapi harus berani mengintip keluar dulu gitu. Walaupun belum sepenuhnya melangkah. Itu penting ya. Karena misalkan menjadi investor dengan kayak gitu, lu bakal namanya tadi udah lu berani pindah keluarga, berarti maintain psychology-nya udah ada nih. Satu lagi tuh manajerial keuangan, gimana uang gaji dipisahkan juga untuk bisa usaha ataupun untuk menjadi investor gitu. Oke? Ya udah itu aja, kayaknya makin udah kondusif karena hujan. Thank you for watching dan listening. Yang pengen saksikan ini bisa nonton di YouTube di Seni Pasar Modal ataupun di Spotify.fm. Ketik aja Seni Pasar Modal. Oke? Bye-bye sahabat SPN. Sampai jumpa di Kopi Jonas berikutnya. Gua Fajar Sidik. Pamit. Bye.